손 쉬어! 절대 못 데려가! 혹시 빈센조 가사? 몰라. 뭔 얘기였어? Saat Jang Junwo akan kembali menembak Vincenzo, ternyata pelurunya habis. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Vincenzo untuk menyerangnya balik. Namun, sayang Jang Junwo berhasil kabur dari sana. Vincenzo pun membiarkannya begitu saja karena dia lebih memilih menolong Jang Han-seok dan Chaeyoung yang terkena tembakan. Di sini, Jang Han-seok yang memang sudah tidak bisa tertolong lagi mengatakan jika dia senang bisa mengenal Vincenzo dan bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, dia memberikan ponsel miliknya yang sudah terdapat GPS milik Jang Junwo kepada Vincenzo. Singkat cerita, Chaeyoung dilarikan ke rumah sakit dan dia sudah sadarkan diri. Di sana, Chaeyoung menyuruh Vincenzo agar segera menyelesaikan semuanya sebelum korban lainnya berjatuhan. Chaeyoung juga berpesan jika semuanya sudah selesai dan Vincenzo hendak kembali ke Italia, maka jangan pernah menghubunginya atau berpamitan kepadanya. Sementara di Plaza Geumga, Kasano Family membicarakan tentang kejadian yang telah dialami oleh Chaeyoung. Mereka sangat kesal dengan perbuatan dari Jang Junwo dan siap berkorban untuk membantu Vincenzo. Sementara itu di penjara wanita, Bucoy yang mengetahui jika Jang Junwo membunuh Jang Han-seok dan hendak membunuh Chaeyoung merasa amat ketakutan. Sebelum melakukan aksi balas dendamnya, Vincenzo memberikan handphone milik Jang Han-seok pada An Hee-seok untuk diperiksa lokasi GPS dari Jang Junwo. Selain itu, Vincenzo juga memberikan file guillotine untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sementara itu di sebuah pelabuhan, Jang Junwo membeli sebuah pistol dan kemudian dia juga membayar beberapa preman untuk melindunginya. Di kejaksaan, Pak Han yang sudah bersiap masuk ke penjara merasa sedikit ragu-ragu. Kemudian tak berselang lama, Vincenzo pun meneleponnya dan menyuruh agar dia membebaskan Bucoy apapun caranya jika dia ingin tetap hidup. Pada akhirnya, ia pun menyetujui syarat itu lalu membuang surat penangkapan yang akan diberikan kepadanya. Dan tak berselang lama, Pak Han langsung bergerak untuk membebaskan Bucoy, yang membuat Bucoy sedikit bertanya-tanya kenapa dia bisa bebas semudah ini. Saat sudah keluar dari penjara, Bucoy ditelepon oleh Vincenzo yang memperdengarkan percakapannya dengan Pak Han yang membebaskan Bucoy demi keselamatan nyawanya. Vincenzo juga mengatakan jika hari ini adalah hari terakhir bagi Bucoy untuk hidup di dunia ini. Setelah dari penjara, Bucoy menuju kantor Wusang untuk mengambil sebuah ponsel rahasia untuk menelepon Jang Junwo. Awalnya Jang Junwo merasa aneh, kenapa Bucoy bisa keluar dengan cepat dan mudah. Dan pada akhirnya Jang Junwo tahu jika itu adalah rencana dari Vincenzo melalui Pak Han.
Bucai lalu meminta agar mereka berdua tidak bertemu terlebih dahulu karena dia yakin jika Vincenzo sedang mencari mereka berdua. Sebelum menutup teleponnya, Jang Junwo meminta agar Bucai memindahkan semua asetnya. Dan Bucai juga diperintahkan untuk mengambil bagiannya. Singkat cerita, Bucai sampai di rumah Jang Junwo lalu melaksanakan perintah Jang Junwo dan bergegas pergi dari sana. Sementara itu, Vincenzo yang ditelepon An Gi-seok memberitahukan bahwa ponsel milik Jang Han-seok sudah dibuka. Dan Vincenzo bisa mengetahui pergerakan Jang Junwo melalui GPS-nya. Di kejaksaan, Pak Han yang akan melakukan sebuah wawancara merasa amat percaya diri karena menganggap jika dia sudah aman dari ancaman Vincenzo. Namun yang tak diduga, dia ditelepon oleh Jang Junwo. Dan Jang Junwo mengutarakan kekecewaannya kepada Pak Han yang sudah mengkhianatinya. Lalu dia juga menyuruh beberapa orang untuk membunuhnya saat itu juga. Seperginya Jang Junwo, ternyata dia berpapasan dengan Vincenzo. Namun di sini Vincenzo tidak menyadarinya. Lalu ketika Vincenzo melihat jika Pak Han sudah tewas, dia pun menyadari jika Jang Junwo sudah pergi dari sana. Akan tetapi, tiba-tiba sinyal GPS milik Jang Junwo menghilang dan dia pun kehilangan jejaknya. Tak berselang lama, Vincenzo dihubungi oleh Pak Cho yang sedari tadi sudah mengikuti kemana Bucai pergi. Dia pun lalu memberitahukan kepada Vincenzo jika Bucai akan pergi ke apartemennya. Dan ketika Bucai sudah sampai di sana, dia mendengar suara pematik korek milik Vincenzo. Ia pun merasa ketakutan dan memanggil pengawalnya, namun itu semua sudah terlambat. Di sini, Bucai merasa sok santai dan dia meminta waktu untuk menghabiskan minumannya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Namun, Vincenzo langsung menolaknya dan mengatakan jika bukan begitu cara mafia untuk membunuh musuhnya. Di kantor kepolisian, salah satu pengawal Bucai melaporkan penculikan yang dilakukan oleh Vincenzo kepada Bucai yang membuat Vincenzo kini menjadi buronan. Singkat cerita, Bucai terbangun di sebuah gudang dengan keadaan terikat di kursi dan kakinya sudah tidak digerakkan lagi. Di sini Bucai tetap merasa sok santai dan terus memprovokasi Vincenzo. Namun Vincenzo tetap diam, lalu dia menyiramkan sebuah cairan yang ternyata itu adalah bahan bakar. Bucai pun semakin panik karena tahu jika dia akan segera dibakar oleh Vincenzo. Ia pun meminta ampunan kepada Vincenzo. Namun Vincenzo justru memutar sebuah lagu yang akan mengiringi Bucai ke akhirat. 개뿔 아무것도 없어. 이거는 아니지. 아니야. 내 기준에 당신은 여자가 아니야. Target selanjutnya adalah Jang Junwo. Vincenzo meminta informasi keberadaan dari Jang Junwo pada An Gi-seok. Dan ketika dia sudah tahu keberadaannya, dia juga menyuruh Vincenzo agar segera ke sana karena dia tahu sekarang Vincenzo menjadi buronan polisi. An Gi-seok juga sudah mengirimkan beberapa Kasano family ke lokasi untuk mengulur waktu sampai Vincenzo tiba di sana. Di kejadian itu, Lee Chol-wook harus terluka parah karena tertusuk pisau oleh Jang Junwo. Dan ketika Jang Junwo menodongkan pistol ke arah mereka, dia tiba-tiba ditembak oleh Vincenzo yang datang tepat waktu. Vincenzo sangat khawatir dengan keadaan Lee Chol-wook. Namun Lee Chol-wook menyuruh agar Vincenzo segera pergi membawa Jang Junwo. Dan ketika terdengar suara sirene polisi, Vincenzo pun bergegas memasukkan Jang Junwo ke dalam mobil lalu pergi dari sana. Singkatnya, sampailah Vincenzo di sebuah gudang untuk menunggu Jang Junwo tersadar. Ketika sudah sadar, Jang Junwo menanyakan pada Vincenzo mengapa dia bisa menemukan keberadaannya. Vincenzo pun mengatakan jika berkat Jang Han-seok lah dia bisa menemukan lokasi dari Jang Junwo. Karena Jang Han-seok meletakkan sebuah GPS di semua jam tangan milik Jang Junwo. Kemudian, Vincenzo mengenalkan sebuah alat yang saat ini akan ia gunakan.
di mana alat itu digunakan untuk membunuh seseorang secara berlahan dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Setelah Jang Junho tahu cara kerja alat tersebut, dia pun meminta ampunan kepada Vincenzo. Namun, tekad Vincenzo sudah bulat dan dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk membunuh musuhnya saat ini. 5분마다 5ml씩 네 가슴을 파고들 거야. 이렇게 야만의 시대로 돌아갈 필요 없잖아. 아직 5가 다 이겼잖아. 만나면 사과하고. Setelah melakukan semua balas dendamnya, Vincenzo merasa bingung apakah dia akan menghubungi Chaeyoung atau tidak. Namun dia lebih memilih untuk tidak menghubungi lalu membuang handphonenya. Setelah itu, Vincenzo pun pergi ke sebuah tempat yang sudah ditunggu oleh An Gi-seok dan Pak Chow. Di sini, An Gi-seok memberikan sebuah paspor palsu sementara agar Vincenzo bisa pergi dari Korea. Sebelum Vincenzo benar-benar pergi, Chaeyoung pun datang bersama Nam Jo-sung untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sang mafia. 일어나면 어떡해요? 움직일만 해요. 조심히 가요. 변호사님, 시간이 없습니다. Keesokan harinya, di tempat penyekapan Jang Junho, terlihat dia sudah benar-benar lemah, tak berdaya, dan perlahan dia pun akhirnya tewas dengan rasa sakit yang luar biasa. 1 bulan setelah itu, Kasano Family kembali beraksi dan mengacaukan kampanye dari Pak Kim yang ternyata mencalonkan diri sebagai Presiden Korea. 가장 열악한 야여 산천구를 김사우 까자노 금갑 빼밀. 자자자 뚝대만 만드는 거 절대 용납 못해. Setelah itu di kejaksaan, persidangan pengajuan sidang ulang atas kasus Bu Oh akhirnya dimenangkan oleh Chaeyoung yang membuat Bu Oh dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu di Ciburagi, Nam Jo-sung memberikan sebuah undangan peringatan hubungan diplomatik Italia dan Korea kepada Chaeyoung. Dan di acara tersebut, Chaeyoung sangat terkejut ketika melihat Vincenzo yang berada di sana. Mereka pun berbicara banyak karena sudah 1 bulan lamanya tidak bertemu. Mereka juga membicarakan tentang emas-emas yang ternyata disimpan di rumah Chaeyoung dan disembunyikan di kamarnya. Setelah itu, film pun ditutup dengan ciuman mereka berdua yang ternyata selama ini menyimpan rasa satu sama lain. 많이 보고 싶었어요. 거기서 계속 When I walk down the road, I think of you. 이제 느껴져요. Arms around me, and more.